Assalamualaikum, hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Pada akhirnya, Secret Invasion menjawab keraguan para fansnya. Apakah MCU akan kehilangan nyawanya? Apakah MCU tidak akan pernah terasa serius lagi? Ya, Secret Invasion adalah jawaban yang tepat. MCU mulai serius. Oke. Semesta MCU yang kita kenal, teori demi teori tentang invasi alien bernama Skrull terus dikumandangkan. So, Skrull bukan lagi lelucon, kawan-kawan. Secret Invasion adalah jawaban. Siapa yang benar-benar menipu kita selama ini? Siapa yang benar-benar mati? Atau siapa yang sebenarnya selama ini sudah memalsukan kematiannya? Hai everyone, Secret Invasion episode 1. Yuk, kita kopek. Scene diawali Agent Everett Ross yang berada di Moskow, kota yang namanya kerap di-mention di beberapa event Marvel, seperti di Iron Man 2, Captain America The First Avenger, Captain America The Winter Soldier, Ant-Man, Captain America Civil War, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Daredevil, Luke Cage, The Defenders, What If, dan yang terakhir Secret Invasion. Oke, berlatar waktu masa kini. Artinya semua hal yang terjadi setelah semua tragedi demi tragedi di MCU yang kita ikuti sejauh ini. Nah, dirinya berada di sebuah flat tempat di mana Agent Prescott berada, bersembunyi di Moskow dalam misi legitimasi. Prescott mencoba meyakinkan Agent Everett Ross yang diperankan Martin Freeman ini kalau Skrull mempengaruhi tindakan utama agresi global dengan tujuan mendestabilisasi dan pada akhirnya nanti akan menggantikan peran manusia di bumi. Klaim yang disertakan bukti demi bukti yang selama ini didapatkannya, diperkuat sama tragedi 5 serangan teroris global dalam setahun terakhir. Semakin menguatkan bukti bahwa itu ada campur tangan para Skrull yang ia maksud. Meski pada akhirnya Agent Ross tetap skeptis sama argumen Prescott tersebut. Carol Danvers and Nick Fury promised to find them a new planet, but now they don't want just any planet, they want ours. Ya, Agent Prescott bahkan nge-mention Nick Fury dan Carol Danvers yang menghilang begitu saja. Ia menegaskan kalau keduanya pernah menjanjikan planet baru untuk bangsa Skrull, meski faktanya planet yang akhirnya jadi tempat tinggal para alien yang bisa menyerupai wujud apapun itu, malah sudah menetap lebih dari 30 tahun di bumi. Ya, make sense sih, mengingat awal mula Captain Marvel di tahun 1995 dan Skrull menginvasi bumi sudah selama itu. So, Agent Prescott mengingatkan kembali kejadian serangan teroris global yang ia sampaikan bukan serangan besar, karena tragedi yang lebih besar dari semua itu akan segera terjadi. Lantas apakah itu? Apakah ini maksud perang di bumi oleh para alien mirip Piccolo tersebut, di mana para Skrull baik dan Skrull jahat akan mulai benar-benar menguasai bumi keseluruhan di saat mereka semua mulai tidak lagi bersembunyi dalam wujud manusia, dan Mega War pun akan terjadi. Dan melihat respon yang tidak diharapkan Prescott terhadap Agent Ross, ia pun menyerang dan ada hal yang tampaknya disembunyikan oleh Agent Ross. Mungkin saat itu di benaknya, apakah Agent Ross sebenarnya juga seorang Skrull? Dan yang benar saja, setelah meninggalkan tempat persembunyian Prescott, terjadi aksi kejar-kejaran Agent Ross dengan seorang pria yang tidak dikenal. Sedari awal ternyata sudah mengikuti Ross dan dia ternyata adalah Talos. Ya, seorang Skrull yang kita kenal pernah menyamar sebagai Nick Fury, bahkan dia adalah sekutu Nick Fury dari kelompok kecil Skrull. Ya, Agent Everett Ross yang terjatuh dari ketinggian dan di saat yang sama ketika Maria Hill tiba, Everett Ross berubah jadi Skrull, seorang Skrull yang diduga dari kelompok lain, tentu bukan dari sekutu. Dipertegas kembali, itu bukan Agent Ross, melainkan Skrull yang menyerupai si Bilbo Cebol. Singkatnya, sebuah kapal angkasa mendarat. Di situ terlihat Nick Fury keluar dari pintu kapal tersebut dan disambut oleh Maria Hill. Sambutan yang mengisyaratkan kalau Nick Fury sudah begitu lama meninggalkan bumi dan menyembunyikan diri di Saber, stasiun ruang angkasa buatannya sejak tragedi Snap. Dan baru ini dirinya kembali lagi ke bumi. By the way, Saber Space Station berada dalam kepemimpinan Nick Fury dan di sana ada Captain mereka yaitu Monica Rambeau. Jadi memang demikian, teori itu benar kalau Nick Fury yang kita kenal selama ini mungkin adalah Skrull yang menyamar. Bukan mungkin lagi ya, tapi memang benar begitu. Mengingat kemunculan Fury terakhir kali setelah Blip ternyata itu adalah Talos. So, Skrull sudah mengambil peran sekian lama menggantikan posisi Nick Fury. Mereka yang mengawasi bumi untuk sementara waktu selama Nick Fury asli berada di antariksa sana.
So, kita lanjut lagi. Nick Fury kali ini sudah berada di bumi lagi. Tentu dirinya akan kembali dihadapkan dengan semua masalah yang ada di bumi, termasuk masalah yang dihadapi oleh Maria Hill dan juga Talos yang terasingkan. Fury harus ikut campur soal ini, terlebih dengan apa yang sudah terjadi selama kepergian dirinya. Di scene berikutnya, momen percakapan intimate antara Talos dan Fury. Mulai dari kematian Soren, istri Talos, kemudian perubahan Nick Fury pasca Blip, tentang fakta kalau Carol Danvers sama sekali tidak membantu mereka di sini, ya Skrull maksudnya, dan yang terakhir tentang putri Talos yaitu Gaia yang bergabung dengan Graphic dan banyak Skrull muda lainnya, kelompok yang mereka sebut dengan New Skrulls. Misi mereka adalah mengeksekusi seluruh umat manusia yang ada dan menjadikan bumi sebagai planet utuh buat para Skrull. Ya, umat manusia akan punah. Mendengar hal itu, Fury tampak tidak begitu nyaman. Dirinya memutuskan untuk berjalan-jalan malam hari di Moskow, sampai akhirnya dirinya diculik oleh agen khusus MI6, Sonya Falsworth. Ya, Sonya menginterogasi Fury tentang kemunculan tiba-tibanya di Moskow setelah sekian lama menghilang dan tentu hubungan dirinya dengan Skrull. Nah, di sisi lain, Fury pula menginterogasi Sonya tentang keterlibatan dirinya dalam perampokan di Kazakhstan. Ya, perampokan yang lagi-lagi tentu ada hubungannya dengan kelompok Skrull jahat di luar sana. Oke, kita beralih ke scene berikutnya. Gaia yang sudah dewasa menyambut seorang pengungsi Skrull yang membawa ke New Skrullos, tempat di mana para Skrull hidup tanpa diganggu oleh manusia karena berada di wilayah radioaktif, sesuatu yang lantas membuat para Skrull ini jadinya kebal. Di sini kehidupan para Skrull secara masif berkelompok begitu terlihat. Mereka menanam berbagai jenis makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi Skrull di planet asal mereka. Dan di tempat ini juga para Skrull memulai misinya berbaur dengan masyarakat umum untuk melakukan invasi terhadap bumi sedikit demi sedikit. Manusia diculik, tubuh mereka dikloning oleh warrior Skrull, begitulah sebutannya, mengambil bukan cuma rupa dan tubuh tapi juga ingatan manusia tersebut. Tujuannya supaya mereka tidak bisa dibedakan, bahkan Skrull sekalipun tidak akan tahu kalau itu adalah Skrull yang sudah mengubah dirinya, bukanlah manusia asli. Sementara semua ini terjadi, Fury, Hill, dan juga Talos mengetahui tentang mantan pemberontak Chechnya, Vasily Popryshin, yang mungkin bertanggung jawab atas serangan teroris di tengah Moskow. So, misi berikutnya mereka harus menemui Graphic, atau siapapun yang bekerja dengan Graphic, sebelum dia melakukan sesuatu yang begitu bodoh dan membuat semua orang terbodoh. Ya, sementara itu tangan kanan Graphic, Pagan, memerintahkan Gaia untuk pergi ke Moskow dan membawa bom dari Vasily ke New Skrullos. Sebelum Talos dan Fury mencapai Vasily, Gaia sudah tiba lebih awal di sana dan pergi dengan membawa bom yang dimaksud. So, di momen ini juga Maria Hill pertama kalinya berjumpa dengan Gaia, atau mungkin saat itu dirinya masih belum menyadari kalau itu adalah Gaia, anaknya Talos. Di saat yang sama, Talos pula bertemu dengan Gaia sebelum akhirnya dia lolos setelah mengetahui ibunya sudah mati. Gaia berhasil kembali ke New Skrullos menyerahkan bom tersebut ke Pagan. Malamnya, Gaia dengan inisiatifnya menemui ayahnya Talos. Sebuah percakapan yang berujung dengan, ya, fakta bahwa tanggung jawab atas kematian Soren ibunya. Dan fakta terkuak kalau kematian Soren adalah tanggung jawab Graphic. Gaia mungkin bisa terdiam di sini tanpa berkomentar apa-apa, namun dirinya menyampaikan aksi yang akan dilakukan Graphic, pemboman yang sudah direncanakan untuk invasi New Skrullos. Gaia mungkin cuma bisa membantu sedikit, dia akan menandai setiap tas yang dibawa oleh para Skrull. Dengan begitu, Fury, Hill, dan juga Talos lebih mudah menemukan para teroris Skrull tersebut. So, singkat cerita, bom yang harusnya dihentikan ternyata gagal. Ledakan menelan korban jiwa di sebuah parade di sana. Graphic mengambil wujud Fury lalu membunuh Hill. Meski sebelumnya Graphic sempat mencoba membunuh Fury, namun tetap gagal. Hill tewas, dia sempat mengira dengan sadarnya yang sudah hampir hilang kalau beneran Nick Fury yang sudah membunuhnya. Dan selesai episode pertama ini. Oke, kita kulik sedikit ya apa yang terjadi di Secret Invasion episode 1 ini. Dibilang mulai serius, sebenarnya beberapa series MCU serius kok. Minat dan ragam pendapat fans aja yang akhirnya semakin membuat panas. Minat dan kritik pedas terhadap MCU mulai bermunculan. Entahkah mereka emang mengerti soal kritikan yang dilontarkan atau ya cuma ikut-ikutan biar rame aja.
So bukan Secret Invasion yang memulai keseriusan ini. Episode 1 memang tampak menjanjikan sebagai awal mula invasi Skrull di bumi. Bagaimana pada akhirnya karakter yang selama ini cuma jadi bahan perbincangan seadanya, kali ini layak dibahas serius. Episode 1 sudah meninggalkan banyak pertanyaan. Kemana sebenarnya Agent Everett Ross? Semula kita mengira dia benar ada di sini, tapi ternyata itu cumalah Skrull. Atau mungkin sebenarnya Everett Ross berada di Wakanda setelah sempat ditangkap oleh CIA atau organisasi apapun itu tempat Valentine Allegra de Fontaine bekerja. Silakan tonton lagi Wakanda Forever biar kalian tahu deh. By the way, kalian bisa bebas berteori ya, misalnya aja kayak Okoye yang mengeluarkan Agent Rose dari Van, ya mungkin saja itu adalah tindakan dari Skrull. Ya lumayan masuk akal juga sih, mengapa Skrull memiliki akses ke kemiripan Agent Rose dan juga ingatannya. Kemudian tentang Cyber, jika Cyber ini begitu penting seperti halnya S.H.I.E.L.D., ya buat keamanan masif bumi kan, kenapa perannya tidak dijelaskan meski itu cumalah sedikit, dan kenapa Fury memutuskan meninggalkan bumi begitu saja dan menyerahkan Talos dan Skrull lain untuk menggantikan posisinya selama ia pergi. Ya mungkin nantinya bakal dijelaskan di film The Marvels, tapi rasanya film itu nggak akan cukup buat menjawab pertanyaan tadi. Lalu tentang pertanyaan kenapa Gaia dibiarkan begitu saja sambil membawa bom tersebut, untuk apa dilakukan jika sebenarnya Talos mampu menahan anaknya itu? Oh ya, kalau nggak gitu sih konfliknya nggak akan berkembang. Sepertinya itu bukan alasan yang pas deh. Kalau menurut kalian gimana? Kemudian tewasnya Maria Hill. Ya, masih belum bisa dipastikan apakah dirinya beneran tewas atau tidak sama sekali. Teman-teman yang kemarin dapat akses nonton 2 episode pertama, please diam-diam aja ya. Oke, back to topic, tentu ini akan jadi duka mendalam buat Nick Fury. Tapi, apakah perannya begitu minor di sini tersingkirkan begitu cepat dan semua konflik akan muter-muter dengan tokoh karakter yang begitu minim jumlahnya? Kita lihat saja nanti. Untuk saat ini kita harus menunggu dan menonton beberapa episode berikutnya untuk mendapatkan konfirmasi tentang poin-poin tadi. Setidaknya kita mulai menyadari MCU sepertinya harus meninggalkan kekonyolan dengan kembali ke mode super serius. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.